Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insya Allah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa terbasik di dalam hati naluri kita, kemudian kita lisankan di dalam bibir kita, kemudian nikmat itu yang kita syukuri, kita aktualisasikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memang sepantasnya semakin kita mengatakan bersyukur kepada Allah, maka pasti kita juga banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kesempatan, kesehatan, umur yang panjang, semua yang ada pada fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu seharusnya hanya dipakai mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini terjadi suatu kausalitas, sebab akibat. Semakin kita bersyukur, semakin kita banyak beribadah. Semakin kita banyak beribadah, Allah akan melimpahkan nikmat berlipat-lipat ganda kepada kita, sehingga insya Allah kita akan sukses fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasalah kita pergunakan akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk totalitas, baik secara kuantitas maupun kualitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang harus dijadikan sebagai idola. Baik apa yang dia katakan, apa yang pernah dia perbuat, dan begitu pula yang dia tetapkan dalam takrirnya, itu dijadikan sebagai contoh, suri tauladan untuk kita juga bagaimana menjalankan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kelak ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah, itu senantiasa kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insya Allah masuk di dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua ibadah mahdhah yang terdapat hanya di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Nah, inilah yang harus kita betul-betul perhatikan, karena para ulama kita sependapat ini merupakan ibadah dalam kategori sempit. Itu hanya satu kali atau satu bulan di dalam satu tahunnya. Panjang rentan waktu untuk kita menunggu kemudian dia datang kembali. Dan bisa saja ada orang yang terseleksi. Mengingat virus COVID kemarin, banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan nikmat oleh Allah untuk kembali pada bulan Ramadan kali ini. Oleh karena itu, kita kedatangan bulan Ramadan ini. Ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, fasilitas bagi kita.
Makanya ketika kedatangan bulan Ramadan, itu pasti nuansa dalam hati kita berbeda. Ada semangat spiritual yang bangkit dari diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Makanya kita gunakan momentum itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, membentuk karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat. Zakat mensucikan, menumbuh kembangkan. Itu semua harus dijadikan fasilitas untuk bagaimana betul-betul kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang tuntas dari puasanya kali ini, insya Allah ketika dia mendapatkan takwa itu, insya Allah dia akan dibukakan dari seluruh masalah-masalahnya menjadi sebuah solusi-solusi yang saya kira itu adalah win-win solution. Begitu pula dengan zakatnya. Pertama ada zakat fitrah yang saya kira ketika memang kita ada luang waktu dipergunakan secepatnya untuk dibayar zakat fitrah ini. Masjid-masjid di mana-mana pun itu mengumumkan. Apalagi ada edaran bersama dari MUI, dari Kemenak Kota Sorong. Ya, itu semua kita gunakan supaya secepat terdistribusi juga kepada orang yang membutuhkan. Makanya ini penting kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mantap untuk datang terus ke masjid mendengarkan seperti kita semua ini. Diingatkan kepada mereka bahwa ini ada zakat fitrah wajib untuk kita tunaikan sebelum khotib naik mimbar untuk di hari idnya itu. Diingatkan bahwa ini wajib untuk kita tunaikan. Apalagi ketika ditunaikan secepatnya 2 hari sebelum dari sholat id itu, saya kira memberikan faedah yang besar karena itu akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Syahrul Ramadhana mu'allakum bainas sama'i wal ard. Jadi seluruh amalan-amalan di dalam bulan Ramadan terkhusus puasa itu mu'allakum bainas sama'i wal ard. Dia tergantung, terkatung-katung antara langit dan bumi. Ini sebuah perumpamaan. Dan ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bizakatil fitr, kecuali dengan zakat fitrahnya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin yang datang ke sini itu sebagian besar sudah mendistribusikan. Tetapi mungkin saudara-saudara semuslim kita yang ada di luar sana yang belum mantap keimanannya taat seperti kita ini, itulah yang harus kita sampaikan kepadanya. Jadi ketika agama kita ini betul-betul mau dijadikan rahmatan lil alamin, ad-dinun nasiha, sampaikan kepada mereka. Banyak saudara-saudara kita nanti ingat zakat ketika malam takbiran, mungkin sudah tersentuh pada saat itu baru ingat. Nah, oleh karena itu kita memiliki rasa empati kepada mereka, tanggung jawab juga kepada mereka, sampaikanlah. Supaya insya Allah zakat pada tahun ini senantiasa lebih optimal dibanding sebelum-sebelumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada zakat mal. Nah, ini saya kira yang juga sering momentumnya nanti lahir ketika bulan Ramadan datang. Nah, dari zakat mal ini ada yang membaginya 4 kategori, ada yang membaginya kepada 6 hal yang harus dizakatkan. Ada zakat untuk uang tabungan emas, ada pertanian, peternakan,
ada obligasi, ada untuk pertambangan dan juga profesi. Diperhatikan ini. Supaya apa? Ketika tercapai haulnya, nisabnya itu juga dikeluarkan. Kalau kita membuka beberapa pemberitaan, target Basnas kali ini untuk pusat itu sekitar 400 triliun. Nah, kalau ini terrealisasi, itu 50%-nya saja ini bisa membangkitkan perekonomian umat. Nah, kita secara otomatis berdistribusi di dalamnya. Amaliyah-amaliyah yang ada pada diri kita mungkin tidak disadari, kita juga berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan ini itu dijadikan sebagai momentum untuk memantapkan puasa menjadi fasilitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah zakat, zakat fitrah maupun zakat mal, untuk mensucikan diri kita, membersihkan puasa kita dari perkataan-perkataan, mungkin ada senda gurau, perkataan kotor dan sebagainya, agar kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Idul Fitri ini nanti, syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini, itu betul-betul dalam keadaan fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.